dari Pak Fredrik. Kalau dari Pak Ahyar gimana Pak? Tadi kan juga sudah menyimak ya kita bersama bagaimana 2 poin kesimpulan yang disampaikan dari pihak Peggy Setiawan yang tadi juga sempat Pak Ahyar ingin tahu nih. Termasuk juga bagaimana kemudian nanti hakim akan menimbang setiap alat-alat bukti yang sudah dihadirkan di persidangan pra-peradilan kemarin. Iya. Saya melihat dari sudut pandang yang agak berbeda dengan Pak Fredrik. Twee meningen, kata orang Belanda. 2 orang sarjana hukum akan muncul 3 pendapat. Betul. Jadi izin Pak. Monggo silakan Pak. Saya melihat ini ada peluang. Oke. Tadi juga Pak Beni mengatakan memang ada sedikit yang kurang sempurna di zaman dahulu. Ini nggak bisa dilihat yang tahun 2024 saja. Karena di rentetan dari dahulu. Di situ peluang yang saya melihat ada buat pemohon ini untuk akan dikabulkan permohonannya besok. Apalagi kalau kita agak masuk lebih lanjut ya. Ada 5 hal sebenarnya yang bisa dipersoalkan, diputuskan dalam pra-peradilan. 7 sebenarnya objeknya. Tapi saya melihat untuk membatalkan suatu yang dikabulkan permohonan ini, terutama yang masalah ya, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Ini sudah sesuai nggak dengan prosedurnya? Tadi juga penasihat hukum PH mengatakan yang berlaku dahulu adalah ketika Perkap tahun 2012. Bukan Perkap tahun 2019. Karena peristiwanya yang dulu walaupun sudah dicabut. Karena peristiwanya kan tahun 2016. Ini yang baru tahun 2019. Saya nggak membandingkan mana yang kurang. Dua-duanya udah pernah juga saya baca di sini. Kalau memang di sana mengatakan harus dulu orang dijadikan tersangka, dijadikan saksi baru dijadikan tersangka. Kalau memang benar ada tadi kalimat dari yang kutip oleh itu, saya kurang ingat lagi nih yang tadi. Ini berarti melanggar Perkap sendiri. Perkap ini boleh dikatakan tanda kutip turunan lebih lanjut dari hukum acara kita. Memang di dalam proses ini buat kita ini pembentuk KUHAP ini perlu lebih jelas lagi mengenai masalah proses ini tadi. Kapan orang dijadikan tersangka? Cukup 2 alat bukti sajakah? Menurut saya nggak cukup. Perlu ada juga dilihat nanti ini peraturan Mahkamah Agung tahun nomor berapa nih peraturan Mahkamah Agung, dia mengatakan 2 alat bukti itu adalah yang formalnya saja, tidak masuk ke materialnya. Tapi tentu juga ada dilihat 2 alat bukti ini apakah diperoleh dengan sah atau tidak. Harus itu. Yang kedua, apakah 2 alat bukti ini ada relevannya nggak dengan tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh tersangka? Ada nggak relevansinya? Kalau nggak ada, menurut saya ini boleh kewenangan dari hakim mahkamah pra-peradilan untuk menilai ini ada korelasi tidak. Contoh begini. Gimana kalau dalam kasus pembunuhan, terlepas dari kasus ini, ada suatu kasus pembunuhan. Digeledah rumahnya, diambil sertifikat tanah. Kemudian dapat lagi ada BPKB mobil. Juga ada orang yang jadi saksi katakan, kamu kenal nggak desanya? Oh iya saya kenal. Orangnya tuh jahat, misalnya. Ada 2 alat bukti kan. Apa kaitannya dengan pembunuhan? Jadi harus dinilai juga. Nah, apakah alat bukti yang dikatakan oleh pihak penyidik sekarang ini yang ada nggak korelasinya di situ? Saya bertanya-tanya dengan ada pengembalian kasus dari jaksa, peneliti kepada kepolisian. Dikatakan di situ, mudah-mudahan saya nggak salah nih Pak Fredrik, dia bilang tidak lengkap baik secara formil maupun material. Kalau formil ini tuh berkait tentang tata cara. Berita acara selama ini ada nggak? Dilakukan nggak itu? Yang tadi yang Pak Beni katakan ada yang mungkin kayaknya keliwat gitu ya. Itu ada di situ. Kemudian ada nggak prosesnya ini segala macam tata cara yang dilihat segi formalitas. Juga termasuk sebenarnya di dalam formil itu adalah identitas. Beliau sudah mengatakan di dalam acara pra-peradilan lebih banyak mengambil hukum acara perdata. Tetapi ini memang gabungan. Kalau di perdata mengatakan istilah penggugat tergugat. Kalau ini pemohon termohon. Jadi gabung antara pidana dengan terpidana.
Kan permohonan banding, permohonan kasasi kan begitu ya. Itu yang dilihat. Tetapi ada yang namanya yang pertama status orang. Status persona standi in judicio. Identitas. Ini di dalam kalau pasal berapa? 143 berapa Pak Andri? Itu mengenai masalah surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat formil dan material. Di dalam formil itu harus juga dilihat jenis kelamin, tempat tinggal, segala macam identitas di situ. Nah di sini, nah itu yang saya katakan tadi, kalau sekiranya nih PH-nya bisa menggunakan alat bukti putusan Mahkamah Agung yang udah inkrah dari PN yang dulu itu, kan katanya ada perbedaan. Nama berbeda, ciri-ciri berbeda, alamat berbeda. Ini yang diperiksa dalam pra-peradilan ini adalah formalitas. Ini kan berbeda memang. Nama berbeda, alamat berbeda kalau nggak salah kan. Tentu kan secara formal, inilah yang menurut saya, kalau sekiranya nanti dikabulkan, saya melihat kans itu ada di atas angin. Lebih dari 50%. Orang kan banyak 50-50 nih. Nah, kalau Pak Benny nggak mungkin mau beliau. Pak Frederick tadi sudah nggak malu-malu. Saya kan nggak ada salahnya. Nggak ada berkepentingan sebagai akademisi. Kita ngelihat bagaimana sih penegakan hukum kita yang benar. Oleh karena itu, kalaupun ini nanti dikabulkan, ini nggak perlu kehilangan muka pihak polisi. Besok bisa dilanjutkan lagi karena dia belum daluarsa. 18 tahun kasusnya untuk mencari. Ada yang meninggal, pembunuhan berencana, daluarsanya itu adalah 18 tahun. Jadi perbaiki lagi nanti kekurangan yang ada itu tadi, jadi nggak perlu berkecil hati. Itu menurut saya. Jadi ada beberapa hal lagi yang saya lihat sebenarnya nih kan ada peluang di situ, tapi biarlah berbagi dengan yang lain nanti. Menarik nih, sudah mulai membaca. Oh, nanti Pak Frederick, masih ada lagi waktunya kita, tapi ditahan dulu termasuk nanti Bang Tommy, kita pengen tahu juga nih bagaimana kemudian melihat peluang-peluang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahyar, tapi ditahan dulu sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Oke, menarik ketika sudah mulai membaca peluang bagaimana putusan dari Hakim Eman Sulaiman besok pemirsa. Sekarang giliran Bang Tony RM nih, gimana nih melihat peluang-peluang besok yang akan terjadi dari putusan Hakim Eman Sulaiman? Baik, pertama saya memperjelas dulu biar Pak Frederick paham. Yang saya jelaskan itu pemeriksaan sebagai calon tersangka ya, sebelum ditetapkan tersangka itu bukan di amar putusan. Kalau di amar putusan itu memang hanya mengabulkan atau memperluas objek pra-peradilan yang semula penetapan tersangka itu tidak masuk, akhirnya jadi masuk objek pra-peradilan itu. Namun ada dalam pertimbangannya. Jadi dalam pertimbangannya itu selain memiliki 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP, juga disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Itu bunyi pertimbangan di halaman 98. Pak Frederick nanti buka ya. Oke, saya sepakat dengan Pak Prof. Ahyar ya. Memang tadi ada beberapa hal itu yang prosedur ditempuh atau tidak. Penyitaan itu jelas ya. Baik dari jawaban yang diuraikan maupun dari bukti surat, tidak pernah ada dalam penyitaan Suzuki Smash tahun 2016 yang 3 hari setelah kejadian ya. Ini peluangnya. 3 hari setelah kejadian disita itu tidak ada izin ketua pengadilan. Jelas itu. Nah, kemudian penetapan tersangka juga jelas ya. Jadi gini, kami sudah semua mengamati Hakim Tunggal Pak Eman itu sebenarnya sudah kompeten, sudah tahu ilmunya untuk memutus perkara ini. Makanya pertanyaan yang paling penting terhadap 2 ahli, baik ahli pemohon maupun ahli yang dihadirkan oleh termohon, pertanyaannya itu ada 2 poin yang paling penting. Pertama, prosedur penetapan DPO dijawab oleh ahli dari pihak pemohon Pak Suhandi Cahaya. Itu harus dipanggil dulu sebelum ditetapkan DPO kan itu. Nah, berapa kali pemanggilannya? 2 kali kata pemohon, kata ahli dari pemohon ya Pak Suhandi. Nah, kalau dipanggil tidak datang, baru kemudian ditetapkan DPO setelah memang keberadaannya itu tidak diketahui. Ahli dari termohon Pak Prof. Agus Surono juga sama menjawab pertanyaan hakim itu ya. Harus ada pemanggilan kalau tidak tertangkap tangan. Nah, ini persoalannya kalau tidak tertangkap tangan, ini tidak tertangkap tangan berdasarkan LP Parudiana. Nah, dijawablah sama. Berapa kali panggilannya? 2 kali. Jadi sepakat
kemudian faktanya tidak ada surat pemanggilan, sehingga DPO yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat pada tanggal 15 September 2016 itu bertentangan dengan Perkapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 31, di mana DPO itu harus tersangka dan harus dipanggil dulu. Nah, ini faktanya penyidik tidak mampu membuktikan di persidangan. Nah, kemudian penetapan tersangka juga yang paling penting, yang terakhir nih ya. Itu sama ya, ketika putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 21 tahun 2014 dalam pertimbangannya harus diperiksa calon tersangkanya, ahli juga mengatakan demikian ya. Nah, faktanya tidak mampu membuktikan surat panggilan maupun surat pemeriksaan maupun BAP pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi atau calon tersangka dalam bahasa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Sehingga kami menyimpulkan sangat yakin, sangat optimis pra peradilan kami permohonannya ini akan digabungkan dan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan akan dinyatakan batal demi hukum. Demikian.